Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. Dr. Insinyur Rinaldi Idrus SSI yang telah memberikan kami waktu, yang mana kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu fase diam, HPLC, dan CFC. Yang mana anggota kelompok kami yaitu Ajaria sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian prinsip kerja proses pemisahan komponen dan fase diam dari HPLC, dan saya sendiri Siti Amanah Pani sebagai moderator yang akan memandu lancarnya presentasi ini, dan sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang aplikasi keunggulan dan kelemahan HPLC dan pengertian serta prinsip kerja dari CFC, dan yang terakhir yaitu Putri Melur sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang komponen jenis fase diam, aplikasi keunggulan dan kelemahan dari CFC. Baiklah, kepada Azaria kami silahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian HPLC. Jadi HPLC itu adalah High Performance Liquid Chromatography atau kromatografi cair kinerja tinggi, yaitu salah satu instrumen yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kualitatif, kuantitatif, isolasi, dan pemurnian. Teknik analisis ini digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menentukan konsentrasi senyawa dalam suatu campuran. HPLC bekerja berdasarkan prinsip kromatografi cair, di mana campuran sampel dialirkan melalui kolom berisi fase diam dengan bantuan fase gerak berupa cairan bertekanan tinggi. Penggunaan HPLC bertujuan untuk melakukan pemisahan molekul dalam waktu sesingkat mungkin. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah prinsip kerja dari HPLC. Jadi, HPLC itu bekerja dengan memisahkan komponen analit berdasarkan tingkat polaritasnya. Jumlah puncak pada kromatogram menandakan jumlah komponen, sedangkan luas puncak menandakan konsentrasi komponen. Teknik HPLC dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase pertama itu fase normal, di mana pelarut non-polar sebagai fase geraknya. Sedangkan fase kedua itu fase terbalik, di mana fase polar yang sebagai fase geraknya. Kemudian yang ketiga yaitu penukaran ion, yaitu gradien konsentrasi ion dalam fase gerak. Selanjutnya, nah berikut adalah proses pemisahan senyawa pada kolom HPLC. Nah, yang pertama itu ada fase gerak, di mana cairan pelarut mengalir dari reservoir menuju kolom dengan tekanan tinggi yang diberikan oleh pompa. Fase gerak berfungsi membawa sampel melewati kolom. Kemudian, injeksi sampel A dan B. Sampel yang dianalisis dimasukkan ke dalam sistem HPLC melalui injektor. Sampel ini mengandung campuran senyawa yang akan dipisahkan, seperti senyawa A, B, dan senyawa lainnya. Selanjutnya yaitu kolom, sampel dialirkan melalui kolom yang berisi fase diam. Fase diam akan berinteraksi dengan senyawa dalam sampel berdasarkan sifat fisikokimianya, misalnya itu polaritas atau ukuran molekul. Senyawa yang memiliki afinitas lebih tinggi terhadap fase diam akan tertahan lebih lama, sedangkan senyawa dengan afinitas lebih rendah akan bergerak lebih cepat. Nah, jadi pemisahan senyawanya itu berdasarkan perbedaan interaksi dengan fase diam, senyawa dalam sampel terelusi atau keluar dari kolom pada waktu yang berbeda. Kemudian, ketika senyawa keluar dari kolom, detektor akan mendeteksi sinyalnya. Sinyal ini direkam sebagai kromatogram, berupa grafik dengan puncak-puncak yang menunjukkan waktu retensi dan intensitas senyawa. Baik, selanjutnya. Nah, berikut adalah komponen dari HPLC. Yang pertama yaitu solvent atau fase gerak berfungsi membawa sampel melalui sistem HPLC, biasanya berupa cairan tunggal atau campuran pelarut. Fase gerak dipilih berdasarkan polaritas senyawa yang akan dianalisis dan interaksi dengan fase diam. Kemudian selanjutnya adalah pump atau pompa berfungsi untuk mengalirkan fase gerak melalui sistem dengan tekanan tinggi hingga 400 bar. Menjaga aliran fase gerak tetap konstan dan stabil selama analisis. Pompa ini penting untuk memastikan efisiensi pemisahan di kolom. Nah, selanjutnya adalah injektor. Injektor adalah tempat sampel dimasukkan ke dalam aliran fase gerak, di mana sampel yang diinjeksikan merupakan volume kecil yang biasanya 1-100 mikroliter secara manual atau otomatis.
injektor memastikan sampel masuk dengan tepat ke kolom untuk memisahkan. Selanjutnya itu HPLC kolom atau kolom HPLC, yaitu komponen utama yang berisi fase diam, tempat pemisahan senyawa terjadi. Kolom diisi dengan material tertentu, misalnya silika yang dimodifikasi, yang berinteraksi dengan senyawa berdasarkan sifat fisikokimianya. Kemudian jenis kolom itu ada yang fase normal dan fase terbalik. Kemudian eh, detektor berfungsi untuk mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom. Detektor mencatat sinyal berdasarkan karakteristik senyawa. Kemudian data dari detektor ditampilkan sebagai kromatogram yang menunjukkan waktu retensi dan intensitas senyawa. Kemudian yaitu terakhir PC untuk data acquisition-nya. Komputer digunakan untuk merekam, memproses, dan menganalisis data dari detektor, menampilkan kromatogram yang berisi puncak-puncak yang mewakili senyawa-senyawa dalam sampel. Yang terakhir adalah waste atau limbah, yaitu tempat pembuangan fase gerak dan sisa sampel setelah keluar dari detektor. Limbah ini harus ditangani karena bisa mengandung senyawa kimia berbahaya. Selanjutnya adalah fase diam HPLC. Fase diam adalah komponen tetap dalam kolom kromatografi yang tidak bergerak selama proses pemisahan berlangsung. Dalam HPLC, fase diam umumnya berupa partikel padat yang dilapisi bahan kimia tertentu dengan sifat spesifik seperti polaritas atau muatan listrik. Kemudian fungsi fase diam yaitu untuk memisahkan komponen campuran berdasarkan interaksi fisik dan kimianya antara komponen tersebut dan permukaan fase diam. Interaksi ini melibatkan berbagai mekanisme seperti absorpsi, interaksi hidrofobik, dan interaksi ionik. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari fase diam HPLC. Yang pertama adalah fase diam polar, digunakan untuk pemisahan senyawa polar. Contohnya adalah silika gel yang dimodifikasi dengan kelompok polar. Kemudian adalah fase diam non-polar, digunakan untuk memisahkan senyawa non-polar. Contohnya adalah silika gel yang dimodifikasi dengan kelompok alkyl seperti C18. Selanjutnya adalah fase diam ionik, yang digunakan dalam kromatografi pertukaran ion, di mana fase diam memiliki muatan positif atau negatif untuk berinteraksi dengan ion dalam sampel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Amanah apa nih? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aplikasi HPLC. HPLC telah menjadi salah satu teknik yang diunggulkan dalam analisis farmasi. Dalam konteks industri farmasi modern, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT menjadi metode pemisahan yang paling umum digunakan di berbagai tahap penelitian, pengembangan, dan produksi obat. Dalam Pharmacop Indonesia edisi 5, di mana HPLC diakui sebagai metode yang paling banyak untuk menetapkan kadar suatu sediaan obat. Eh, di mana adapun keunggulan dan kelemahan HPLC yaitu keunggulan HPLC yang pertama itu waktu analisis yang relatif singkat, yang mana HPLC ini memungkinkan pemisahan senyawa terjadi dalam waktu yang cepat dibandingkan dengan metode lain sehingga hasilnya dapat diperoleh lebih efisien. Yang kedua itu volume sampel yang minim. HPLC yang hanya memerlukan jumlah yang sangat kecil untuk dianalisis, biasanya dalam rentang mikroliter hingga mililiter. Yang ketiga yaitu mampu menganalisis senyawa organik. HPLC sangat efektif untuk menganalisis berbagai senyawa organik, baik yang bersifat polar, nonpolar, atau yang terakhir yaitu sensitivitas tinggi. HPLC mampu mendeteksi senyawa dalam konsentrasi yang sangat rendah seperti mikrogram atau nanogram sehingga cocok untuk menganalisis jejak. Selanjutnya itu kelemahan dari HPLC. Yang pertama itu waktu persiapan yang lama. Sebelum analisa, persiapan seperti pemilihan fase gerak, kondisian kolom, dan kalibrasi alat memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua itu menggunakan pelarut yang banyak. HPLC membutuhkan pelarut dalam jumlah besar sebagai fase gerak, sehingga meningkatkan kebutuhan bahan kimia. Yang ketiga itu keterbatasan untuk senyawa volatil. Senyawa yang mudah menguap atau bersifat gas kurang cocok untuk HPLC karena alat ini dirancang untuk senyawa cair. Yang ketiga yaitu biaya yang tinggi. Alat HPLC
bahan habis pakai atau kolom pelarut, serta perawatan memerlukan biaya yang signifikan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang CFC. Pengertian dari CFC yaitu supercritical fluid chromatography. Adalah teknik kromatografi fase normal yang menggunakan fluida superkritis, umumnya yaitu karbon dioksida sebagai fase geraknya. CFC sering disebut sebagai kromatografi konvergensi karena karakteristik ini. Teknik ini digunakan untuk analisis senyawa berat, molekul rendah hingga sedang, senyawa termolabil, dan senyawa kiral. Prinsip kerja dari CFC, yang mana prinsip kerjanya, sampel dilarutkan dalam fase gerak superkritis dan dibawa melalui kolom kromatografi yang berisi fase diam. Pemisahan terjadi berdasarkan interaksi antar molekul sampel dengan fase diam. Tekanan tinggi menjaga CO2 tetap dalam kondisi superkritis selama proses, yang memungkinkan penyesuaian sifat pelarut melalui pengaturan tekanan dan suhu. Ini memberi fleksibilitas untuk mengoptimalkan pemisahan, mirip dengan gradien suhu pada gas kromatografi atau gradien pelarut pada HPLC. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Melur. Baik, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada SFC. Komponen pertama yaitu silinder dengan CO2. Silinder ini berisi gas CO2 yang akan digunakan sebagai fluida superkritis. Yang kedua yaitu pompa. Pompa ini digunakan untuk memompa CO2 untuk mencapai tekanan yang tinggi agar berada dalam kondisi yang superkritis. Yang ketiga yaitu pressure control unit. Alat ini digunakan untuk mengontrol tekanan sistem agar stabil dan sesuai dengan kebutuhan proses kromatografi SFC. Yang keempat, filter. Filter ini digunakan untuk menyaring dan memastikan tidak ada kotoran atau partikel yang bisa menyumbat sistem. Yang kelima, manometer. Manometer digunakan untuk memantau tekanan dalam sistem secara real time. Yang keenam, on atau off valve. Alat ini berfungsi sebagai kontrol untuk mengatur aliran CO2 ke sistem kromatografi. Yang ketujuh, Falco injection valve. Alat ini sebagai injektor sampel yang memungkinkan sampel dimasukkan ke dalam sistem dengan akurat. Selanjutnya yang ke-8 yaitu kolom. Kolom digunakan sebagai fase diam pada kromatografi SFC. Komponen sampel akan dipisahkan berdasarkan kepolaran dan sifat interaksinya dengan fluida superkritis. Yang ke-9, restriktor. Restriktor ini mengatur laju aliran CO2 yang keluar dari kolom sambil menjaga tekanan tetap tinggi dalam sistem. Yang ke-10 yaitu detektor. Detektor ini digunakan untuk menangkap sinyal yang sudah terpisah. Yang ke-11 yaitu PC atau komputer. Alat ini digunakan untuk menangkap sinyal dari detektor untuk dikirim ke komputer dan menghasilkan kromatogram. Yang ke-12 yaitu plotter. Plotter ini yaitu hasil akhir kromatogram yang dicetak atau ditampilkan menggunakan plotter untuk analisis yang lebih lanjut. Baik, selanjutnya yaitu jenis fase diam pada SFC. Fase diam yang pertama yaitu packet column atau kolom kemas, yaitu fase diam yang dipacking dalam satu tabung kaca atau logam. Kolom kemas terdiri atas fase cair yang tersebar pada permukaan penyangga yang lembab atau inert. Jenis kolom ini memiliki diameter antara 1-3 mm. Yang kedua yaitu capillary kolom atau kolom kapiler, yaitu fase diam yang terbuat dari purified silicate glass dengan dinding kapiler yang bertindak sebagai penyangga lembab untuk fase diam cair. Fase diam ini dilapiskan pada dinding kolom dan memiliki diameter antara 0,02 sampai 0,2 mm. Selanjutnya, aplikasi pada SFC. Yang pertama, pada bidang farmasi, sering digunakan untuk memisahkan senyawa kiral seperti pada pengembangan obat yang memerlukan kemurnian optik yang tinggi. Teknik ini juga efektif untuk analisis senyawa yang sensitif terhadap suhu tinggi. Yang kedua, dalam industri makanan. Dalam industri makanan ini, SFC digunakan untuk mendeteksi pestisida, logam berat, dan zat tambahan makanan. Teknik ini menawarkan sensitivitas tinggi dengan penggunaan pelarut yang rendah. Yang ketiga, pada bidang lingkungan. SFC digunakan untuk memonitor polusi dalam air, tanah, dan udara. Teknik ini ideal untuk mengekstrak dan menganalisis senyawa organik seperti hidrokarbon, aromatik, dan pestisida. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan SFC.
Keunggulannya yang pertama yaitu efisiensi dan kecepatan yang tinggi. Yang kedua, dapat memisahkan senyawa yang termolabil. Yang ketiga, ramah lingkungan. Dan yang keempat, sensitivitasnya tinggi. Kelemahannya, yang pertama, kompleksitas instrumentasi. Yang kedua, keterbatasan analisis senyawa polar. Yang ketiga, kurangnya adopsi luas. Dan yang keempat, biaya awal yang tinggi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.